Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini kenapa pada ngangkat kameranya semuanya? Dengerin kajiannya Ustaz. Sudah ada yang rekam nih. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh dalam semua kondisi. Mau kondisi sakit, mau kondisi sehat, mau kondisi tidak punya uang, mau kondisi sedang kaya raya, mau kondisi jomblo, mau kondisi punya pasangan. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ini semua terdampak musibah. Betul? Kalau mau dihitung musibah yang menimpa dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, lebih banyak mana? Lebih banyak nikmat. Jadi setan, iblis, ketika dia dikeluarkan dari surga, dia berdoa dan doanya dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Bayangkan ya, iblis berdoa, doanya dikabulkan. Kenapa? Karena iblis tatkala berdoa dia minta sama Allah Azza wa Jalla, anzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan aku sampai hari dibangkitkannya manusia. Qala innaka minal munzarin. Allah kabulkan langsung doa. Engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Dan iblis akan menggodai manusia. Qala fabima aghwaytani, ya Allah, karena engkau sudah menghukum aku tersesat, maka iblis bersumpah bahwa dia akan menyesatkan semua manusia. Dan di antara poin yang dia kejar, dia targetkan adalah wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan mendapati kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Dan sepertinya memang banyak di antara kita yang tidak pandai bersyukur. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kenapa Allah kasih musibah? Tidak semua musibah karena dosa. Tidak semua musibah karena dosa. Tapi semua dosa mengantarkan kepada musibah. Orang yang paling berat cobaannya itu bukan orang kayak kita. Yang paling banyak musibahnya itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Yang paling berat cobaannya itu para nabi. Kita siapa? Thummal amsal fal amsal. Kemudian yang mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yubtala ar-rajulu ala qadri imanihi. Orang itu dikasih bala sesuai dengan kadar keimanannya.
Ada orang yang sakit kepala, ada orang yang stroke. Kok beda? Ada orang yang kena kanker, ada orang yang sekedar gatel-gatel aja badan. Itu ujian, disesuaikan dengan keimanan dia. Apakah para nabi tatkala dikasih bala disebabkan dosa? Tentunya tidak. Allah hendak mengangkat derajat mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau lahir nggak punya bapak, langsung nggak punya bapak. Kemudian ibunya meninggal dunia umur berapa? Umur berapa? Berapa? 6. Betul, 6. Kasih hadiah. Taib. Kemudian dirawat sama kakeknya. Umur berapa kakeknya meninggal? Umur berapa? Umur 4? Enggak, umur 6 ibunya meninggal. 8 tahun, kasih hadiahnya yang 8 tahun. Umur 8 tahun. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengembala kambing. Waduh, jangan banyak-banyak. Orangnya banyak. Nggak kelihatan orang kan? Nah, turun ini. Iya, biar kelihatan sama jamaahnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam gembala kambing, yatim piatu. Lah bapak, wala ibu, wala kakek, kemudian hidup bersama pamannya Abu Talib. Dan Abu Talib banyak anaknya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam membantu ekonomi. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sekolah, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Yang bisa baca dan menulis itu hanya anak orang-orang kaya pada masa itu. Abu Bakar bisa baca, Umar bisa baca, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam nggak bisa. Alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menikah. Setelah bekerja, merantau berangkat ke Syam, membawa dagangannya Khadijah. Pulang menikah sama Khadijah, menikah sama janda. Yang belum nikah siapa di sini? Banyak di sini yang belum nikah. Kalau nikah jangan nikah sama janda. Rasul sallallahu alaihi wasallam nikah sama janda, tapi beliau menganjurkan sahabatnya nikah sama gadis. Beliau menikah sama janda yang umurnya lebih tua alaihi salatu wassalam. Kemudian tatkala umur 40 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu. Yang dengan wahyu itu beliau menjadi nabi dan rasul. Lalu beliau mulai berdakwah menyampaikan agama Allah ini. Beliau keliling kemana-mana yang beliau dakwahkan. Qulu la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Itu pesan beliau kepada mereka. Qulu la ilaha illallah tuflih. Apa kata kaumnya? Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi satu Tuhan? Ini satu hal yang benar-benar menakjubkan dan mengherankan. Akhirnya Nabi dibuli. Nabi dikatakan majnun, dikatakan sahir. Siapa di antara kita sini yang masyarakat mengatakan dia orang gila? Dikatakan orang gila. 2 kali masuk rumah sakit jiwa. Anak kasih hadiah. Bismillah. Iya, semoga diangkat kegilaannya itu. Nah, Nabi tidak gila tapi dikatakan gila. Dikatakan sahir, penyihir, dukun, kahin, syair, penyair, kadzab, pendongeng.
Dan Allah menyebutkan bagaimana perasaan Nabi SAW. Allah mengatakan, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami benar-benar tahu. Hidup apa enggak jemaah? Dengar antum suara. Kami benar-benar tahu, kata Allah Azza wa Jalla, bahwa dadamu menjadi sesak gara-gara omongan orang-orang. Nabi manusia. Terus apa kata Allah menghadapi omongan orang? Fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Bertasbihlah engkau, memuji Tuhanmu, memuji Allah Azza wa Jal, dan jadilah orang yang selalu sujud, bergabung dengan orang-orang yang selalu sujud. Dan di sini tatkala kena musibah, kita larinya kemana? Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Kalau punya masalah, punya musibah, disinilah hikmah dari musibah. Ternyata musibah itu membuat kita jadi kembali kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah menghadapi musibah itu dengan sabar dan sholat. Nabi sholat. Minta sama Allah Azza wa Jal. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah, menyembah Tuhanmu sampai mati. Nabi ditinggal mati oleh putra-putrinya, ditinggal mati oleh istrinya, ditinggal mati oleh pamannya, diusir dari kota Mekah, hijrah ke kota Madinah. Sebelum ke Madinah, beliau ke Taif dilemparin batu Nabi SAW. Berdakwah dilemparin batu sampai berdarah-darah Nabi SAW. Hijrah sampai kota Madinah. Seringkali beliau nggak makan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang tidak makan karena musibah yang menimpa, tapi ingat bertahun-tahun selalu makan. Nabi alaihi salatu wasallam sering datang ke rumah istri-istrinya, tanya, ada yang bisa dimakan? Kata mereka, illal ma, yang ada cuma air. Cuma air. Apa solusinya? Ketika di rumah hanya ada air, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Ada apa harus ribut? Siapa bapak-bapak di sini kalau pulang ke rumahnya nggak ada makanan ngomong sama istrinya, aku puasa? Angkat tangan. Nah, bapak-bapak. Oke, mungkin bapak-bapak malu ya, nggak mau riak. Kita tanya ibu-ibu, siapa ibu-ibu istrinya kalau pulang ke rumah kemudian nggak ada makanan dia ngomong aku puasa hari ini? Angkat tangan ibu-ibu. Sama, nggak ada ternyata nyama. Nabi SAW mengatakan idzan ana shaim. Terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud, Nabi alaihi salatu wasallam berdarah-darah di perang Uhud, jemaah. Gigi beliau sampai patah. Gelang-gelang besi masuk di pipi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Kita siapa? Baik, ana mau tanya. Ketika perang Uhud, umat Islam kalah apa menang? Yang mau jawab angkat tangan, ibu-ibu, ibu-ibu. Ya. Kalah apa menang? Kalah. Kenapa kalah? Kasihkan hadiahnya dulu. Belakang situ. Nah, baik. Di sini bapak-bapak. Kenapa kok kalah? Fadhal. Karena tidak taat. Barakallahu fikum. Sini, kenapa kok tidak taat? Kenapa? Karena buru-buru ambil rampasan perang, kasih kena dia. Subhanallah jamaah. Ternyata penyebabnya adalah cinta dunia. Ada ketua majelis ulama Aceh Tamiang hadir. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah jamaah.
Ada ketua MPU ya, beliau hadir bersama kita. Jazakallah khairan ya. Kita butuh bimbingan beliau nanti insyaallah. Semoga, Masya Allah, ternyata beliau menyatu dengan masyarakat di sini. Jazakallah khairan. Nanti kita akan dengarkan sambutan dari beliau insyaallah. Baik, penyebabnya adalah cinta dunia. Apa kata Allah Azza wa Jal? Ini bicara tentang para sahabat Nabi. Yang di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Yang kemudian Allah berikan kekalahan kepada mereka gara-gara sebagian orang. Bukan semua orang. Allah mengatakan minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian ambisinya dunia dan sebagian ambisinya akhirat. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz atas kehadirannya. Ini perlu dikasih bimbingan langsung sama ketua MPU ini mereka ini Ustaz. Iya tadi mereka kalah gara-gara perbuatan siapa? Segelintir orang. Pernah salah satu istri Nabi bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun." Apakah mungkin kita binasa padahal di tengah-tengah kita ada orang-orang soleh? Qala na'am. Iya. Idza kathural khabath. Kalau kekejian, kemungkaran, perbuatan nista merajalela, Allah kasih. Ada Nabi Muhammad SAW, Allah berikan kekalahan. Sampai sahabat bertanya pada waktu itu, "Anna lana hadza?" Kok bisa kita kalah? Bukankah kita umat Islam? Kita berada di atas kebenaran. Apa kata Allah? "Qul huwa min 'indi anfusikum." Itu gara-gara kalian sendiri. Kembali kepada cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka di perang Uhud. Kemudian ada perang Ahzab nanti. Bagaimana umat Islam pada saat itu sampai ketinggalan sholat asar menghadapi musuh. Supaya kita tahu kondisinya sangat genting. Di beberapa kejadian ketika penggalian parit atau tatkala pasukan musuh datang, itu pernah Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat jamak sholat zuhur, asar, maghrib, isya di waktu isya. Kondisinya sangat menakutkan. Dan tatkala pasukan musuh datang menyerang kota Madinah, apa kata para sahabat Nabi? Mereka mengatakan, qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa tathbita. Ketika melihat musibah itu datang 10.000 pasukan mau menghancurkan kota Madinah yang jumlah seluruh laki-laki, seluruh wanita dan anak-anak kalau dikumpulkan semua tidak melebihi jumlah pasukan musuh. Tapi para sahabat yakin hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Ini yang janjikan oleh Allah dan Rasul. Janji apa jemaah? Ternyata Allah berjanji. Di surat Al-Baqarah ayat 214 Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang di situ tidak ada toilet, di situ tidak ada rumah sakit, yang ada semua kesenangan di situ. Kalian ngira kalian bisa masuk surga? Bayangkan ya. Ini turun
dan dibacakan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang sudah 13 tahun hidup menderita di kota Mekah sampai kota Madinah tetap menderita. Lalu Allah katakan, kalian mengira kalian bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Kalian mengira kalian bisa masuk surga, padahal kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa kelaparan, mereka ditimpa bencana, diguncangkan keimanan mereka. Sampai Rasul ya, dan orang-orang beriman bersama Rasul mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah turun? Kapan? Bukan mereka tidak percaya, mereka yakin, tapi mereka merasakan seakan-akan lambat pertolongan Allah itu turun. Allah katakan, ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Allah berikan kemenangan kepada umat Islam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menaklukkan kota Mekah. Lalu turun perintah Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan dan kemenangan dari Allah Azza wa Jal, dan engkau melihat umat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah ini, apa yang harus dilakukan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah engkau memuji Tuhanmu dan mohon ampun. Mintalah ampun engkau sama Allah. Allah itu maha menerima taubat hamba. Dan Nabi setelah itu, setiap ruku dan sujud bacaannya, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Dia puji Allah, dia sucikan Allah, dia minta ampun sama Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi sholat sampai bengkak kaki. Siapa di antara kita yang sholat sampai bengkak kaki? Pernah. Aisyah itu heran sama suaminya. Jadi orang yang paling kenal sama kita itu siapa? Istri kita. Kepala desa nggak kenal sama kita. Polisi nggak kenal. Ada surat yang dikeluarkan oleh kepolisian. Dulu itu namanya SKKB. Dulu. Surat Keterangan Kelakuan Baik. Sekarang nggak jadinya SKCK. Surat Keterangan apa? Catatan Kepolisian. Catatan kriminal. Betul, catatan kriminal. Nah, kayaknya memang kepolisian akhirnya sadar, tidak bisa kepolisian mengeluarkan surat keterangan kelakuan baik, nggak bisa, karena dia nggak kenal sama orang ini. Kalau tetap maksa mengeluarkan SKKB, maka harus ada tanda tangannya istri, karena istri yang tahu sama kelakuan suaminya ini. Oh, di luar ceramah, kata istrinya, na'udzubillah, pinter ngomong nih orang. Boleh jadi seperti itu. Ada orang-orang yang pinter ngomong. Aisyah melihat suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sampai bengkak kakinya. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Udah selesai ya Rasulullah, dosa-dosamu yang lalu, yang akan datang sudah diampuni. Lalu kenapa engkau harus seperti ini? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akun abdan syakur. Apa enggak pantasnya aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Coba lihat tadi perjalanan hidup Nabi SAW. Semuanya susah. Tapi ternyata beliau melihat dalam kesusahan itu ada nikmat yang harus disyukuri. Dan betul.
Kalau bicara rizki yang Allah berikan, yang paling rendah itu namanya harta. Yang kita sekarang berlomba-lomba memikirkan harta. Ternyata rizki yang paling rendah itu namanya harta. Di atasnya harta namanya apa yang nomor 2? Angkat tangan yang mau jawab. Angkat tangan. Oh, nggak berani angkat tangan. Tahta bukan. Sehat. Betul, kasih hadiah. Yang pertama harta, yang kedua sehat. Orang itu tatkala sehat mencari harta, tatkala sudah berharta mencari sehat. Dia siap mengeluarkan hartanya demi dapat sehat. Berangkat ke Singapura, berangkat ke Malaysia, berangkat ke Jakarta. Di mana ada orang ngomong, di situ ada tabib, di situ ada dokter yang bagus. Dia berangkat, dia keluarkan hartanya demi mendapatkan kesehatan. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu semua ini sehat-sehat di sini. Baik, kalau dikasih harta 1 miliar, terlalu sedikit 1 miliar. 1 triliun. Siapa yang mau duit 1 triliun? Anda nggak pernah ngelihat duit 1 triliun ya, Pak? Kalau 1 M pernah ngelihat. Kayaknya 1 triliun itu kalau dikumpulkan di masjid ini belum penuh. Separuh aja. Oh, ini yang pernah lihat berarti ini. Yang dikasih uang 1 triliun, mau nggak? Tapi kena stroke. 1 triliun stroke. Orang milih mana? Milih sehat, nggak kena stroke. Tapi sehat dan 1 triliun, Ustaz. Tadi kita kurang bersyukur ya, Ma. Wallahi sehat itu lebih berharga. Tapi di atasnya sehat. Bukan. Bukan. Aman. Iman itu yang paling top. Aman. Apa gunanya harta sehat tapi nggak aman? Apa gunanya? Saudara-saudara kita di Gaza kemarin kita melihat. Mereka tidak bisa makan enak, walaupun datang yang namanya makanan, dia dengar suara bom, dia ngelihat rumah itu hancur. Atau disinilah bapak-bapak, ibu-ibu, ketika air itu sampai ke dengkul, badan sehat, uang banyak, apa gunanya? Akhirnya mau ngungsi ke atas lemari, dari atas lemari ke atas atap masjid. Loteng, seperti itu. Antum lihat tuh, ketika kita punya sehat, punya harta, tapi negeri tidak aman, nggak ada gunanya. Para ulama mencontohkan ya, bagaimana nikmat aman itu lebih berharga daripada harta dan kesehatan. Ada seekor kambing. Oh, tadi yang bisa jawab sana. Nah, kasihkan hadiah. Ana izin minum dulu jemaah. Para ulama memberikan gambaran. Ada seekor kambing yang patah kakinya, kemudian dikasih makanan di depannya. Sakit nih kambing. Makan nggak dia? Makan. Kemudian ada satu kambing lagi sehat. Di depannya dikasih makanan yang begitu enaknya. Tapi di sampingnya dikasih serigala yang diikat. Diikat serigalanya nih jam. Serigala ini nggak bisa makan itu kambing. Pertanyaannya, apakah kambing ini bisa makan? Tidak. Dia melihat itu serigala sampai mati kelaparan, di depannya ada makanan. Nggak mampu dia makan. Maka syukuri nikmat aman yang ada di negeri kita. Dan yang paling agung adalah nikmat iman.
Kalau sudah punya iman dalam semua kondisi, orang itu akan bahagia. Bahagia itu bukan dengan banyaknya harta. Bahagia itu dengan bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar tatkala berbuat dosa. Bagaimana sekarang kondisi yang ada membuat kita bersyukur? Ana ingin mengajak warga, apa nama daerahnya ini? Masjid Tamyang. Oh, Masjid Istiqomah, Kampung Landu. Soalnya saya baru saja datang dari Bendahara, tempatnya uang di sana itu, Kecamatan Bendahara gitu kan. Kemudian sampai ke tempat ini, Anda ingin mengajak semua yang ada di sini untuk mensyukuri musibah. Kalau bersabar sudah lewat. Sabar itu kata Nabi alaihi salatu wasallam, innama sabru inda sadmatil ula. Sabar itu adalah tatkala hempasan pertama. Ketika seorang dapat berita istrimu meninggal dunia. Bapak-bapak kalau dengar istrinya meninggal dunia, apa yang dikatakan? Kalau istrinya tidak soleha. Kalau istrinya tidak soleha, apa yang dikatakan? Oh, ibu-ibu ngomong alhamdulillah langsung jamaah. Ibu-ibu tahu gitu kan. Karena dari dulu anak tunggu matinya Ustaz, cuma nggak mati-mati Ustaz. Dan ada pula istri yang ketika suaminya meninggal dunia, dia tidak mengatakan innalillah. Dia mengatakan alhamdulillah. Ana bertemu dengan seorang wanita, dia cerita, kita nih lagi takziah ke rumah seorang wanita, suaminya baru meninggal dunia. Lalu dikatakan sabar ya, ini itu. Lulu kata dia, kenapa? Kata dia, aku nggak berduka, alhamdulillah dia mati. Dia ngerepotin aku selama hidup ini. Sahih, ada bapak-bapak ini yang merepotin istri. Dan ketika mati jangan dipikir nangis istri. Tapi ada yang memang hal yang indah sekali, anak yang dia cintai meninggal dunia. Kalau anak yang narkoba meninggal dunia, mungkin sang orang tua mengatakan alhamdulillah selesai dia dari perbuatan dosa. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Tapi sekarang yang dicintai hilang. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian. Bentuknya yang pertama khauf, lawan dari keamanan. Rasa takut. Baru lapar. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan orang-orang yang dia cintai. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Para ulama menyebutkan ada 4 tingkatan menghadapi musibah. Insyaallah sudah sering pengajian. Ana cuma mau menyegarkan kembali ingatan antum di sini. 4 tingkatan menghadapi musibah. Jemaah, mana yang mau jawab? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa jemaah. Sabar, syukur itu 3. Nah, ayo ibu. Al-jaza' ahsanti. As-sabr. Ridha dulu. Baru syukur. Oh, kasihkan ke ibu-ibu. Kirimkan ke belakang. Masya Allah. Yang pertama al-jaza. Itu tingkatan yang terlarang. Tingkatan yang terlarang al-jaza. Tidak menerima. Dia marah-marah. Lempar piring. Robek baju. Teriak-teriak, mengatakan kenapa ya Allah, kenapa aku yang kau kasih musibah ya Allah, kenapa bukan motornya fulan yang hilang, kok motorku yang hilang ya Allah. Ada orang kenapa anakku ya Allah. Dan orang tatkala terkena jaza ini bisa gila dia. Ada satu kejadian di Jember, di kotaan. Ada seorang bapak pulang dari tempat kerja, melihat anaknya mengapung di kolamnya burung walet. Meninggal dunia.
Digendong itu anak sama bapaknya. Lalu dia mulai mengatakan, andai kata aku nggak punya burung walet, andai kata aku nggak punya kolam, andai kata terus ya mah dia membuka pintu setan. Akhirnya dia gila. Tingkatan yang kedua namanya sabar. Pertanyaannya, apa itu sabar? Ya, Ibu. Ikhlas menghadapi cobaan. Belum sih, tapi nggak apa-apa kasih hadiah. Menerima takdir belum sebenarnya, nggak apa-apa kasih hadiah tapi. Menerima kenyataan baik, pahit. Oke, nggak apa-apa kasih hadiah. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari makan dan minum, puasa itu. Nah, kasihkan hadiahnya. Iya, jadi sabar itu menahan diri dari mengucapkan atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan akal sehat dan tidak sesuai dengan syariat. Contoh, lempar-lempar piring. Apa manfaatnya? Orang ketika marah, ngerobek-robek baju, teriak-teriak. Seperti tadi yang dikatakan, kenapa kok anakku yang mati? Kenapa? Andai kata apa gunanya? Nggak ada gunanya. Sabar itu menahan diri. Kita ingin teriak mungkin coba. Kita ingin lempar-lempar, tapi kita tahan. Itu namanya sabar. Ini tingkatan yang wajib. Jadi orang ketika terkena musibah wajib sabar. Yang atasnya ridho. Kalau ridho ini hatinya sudah nggak nahan lagi, karena sudah nerima. Tadi yang disebutkan menerima kenyataan pahit, dia sudah mulai tenang. Apakah wajib ridho? Ada dua pendapat para ulama. Sebagian mewajibkan ridho. Yang terakhir namanya syukur. Bagaimana kok bisa orang kena musibah bersyukur? Agar kita bersyukur ketika menghadapi musibah. Yang pertama, meyakini bahwa musibah itu bisa lebih berat daripada yang sudah menimpa. Contoh, orang tabrakan kehilangan kakinya satu harus diamputasi. Bagaimana dia bersyukur tatkala dia melihat kaki yang satunya? Alhamdulillah ya Allah, Engkau bisa bikin kedua kakiku habis. Bisa. Yang rumahnya terendam banjir, Allah bisa bikin rumahnya hanyut tidak terendam. Yang anaknya satu meninggal dunia, Allah bisa bikin semua anaknya meninggal dunia. Jadi bayangkan, kekuasaan Allah itu tiada batasnya. Yang terjadi di Tamyang ini umpamanya, Allah bisa bikin Tamyang ini hilang dari peredaran bumi ini. Hilang dari peta, bisa. Allah kirimkan banjir, Allah bikin gempa, Allah bikin tanahnya merekah, masuk ke dalam bumi. Kita tahu cerita Qarun. Allah katakan fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Nggak ada ceritanya Qarun lagi. Makanya sekarang orang kalau menemukan harta yang terpendam, apa katanya? Harta karun. Nggak ada sebenarnya. Tadi yang membuat kita bersyukur tatkala kita tahu Allah bisa membuat musibah ini double. Maka kita katakan alhamdulillah, alhamdulillah Allah cuma satu yang hilang. Yang kedua, ketika melihat kepada pahala yang diberikan, orang itu akan bersyukur. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Idza sabaqat lil 'abdi manzilatun 'indallah." Apabila Allah sudah menetapkan kedudukan hamba di sisi Allah, di surga yang tinggi umpamanya, ternyata amalannya nggak cukup.
maka Allah berikan bala di tubuhnya, di keluarganya, di hartanya, supaya dia sampai ke derajat itu. Yang ketiga yang membuat kita bersyukur, lihat kepada yang lebih parah. Ada yang lebih parah hidupnya, ada yang lebih sengsara dari engkau. Jangan pernah merasa engkau adalah orang yang paling susah dalam kehidupan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihat kepada yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat kepada yang di atas. Kalau melihat kepada yang di atas, kalian tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Akan meremehkan nikmat yang Allah berikan. Kemudian ternyata dalam musibah itu ada penghapusan dosa. Dan dalam musibah itu ada banyak pelajaran sehingga kita lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah. Namun itu tidak mudah. Maka dibutuhkan bantuan Allah Azza wa Jalla. Yang harus kita lakukan adalah berdoa. Bacalah doa ketika engkau sedang dalam kondisi tidak mampu menghadapi musibah, khawatir dengan sesuatu. Bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Allah sebaik-baiknya penolong. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, jadi kaumnya itu setelah membuat tungku api yang besar sekali, mereka tidak bisa mendekat ke sana dan tidak bisa membawa Nabi Ibrahim ke tempat api itu. Lalu apa yang mereka lakukan? Datang iblis mewahyukan kepada mereka untuk membuat manjanik, alat pelontar. Dibuatlah manjanik. Nabi Ibrahim dilontarkan ke api. Di beberapa riwayat Israiliyat, malaikat Jibril datang dalam kondisi Nabi Ibrahim terbang menuju ke api. Jibril mengatakan, "Ya Ibrahim, alaka ilayya hajah." Ibrahim, engkau punya perlu sama aku? Kata Ibrahim, "Amma ilaika fala." Sama kau, aku enggak punya perlu. Amma ilallahi fana. Sama Allah, aku punya perlu. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Allah sebaik-baiknya pelindung dan penolong. Allah itu Rabbul Alamin. Allah itu yang punya Tamiang. Allah yang punya Indonesia. Allah yang punya bumi ini. Lillahi mulkus samawati wal ard. Langit itu nurut sama Allah, bumi itu taat dan patuh sama Allah Azza wa Jalla. Allah tidak mengirimkan hujan untuk mematikan api. Allah tidak turunkan salju untuk memadamkan api. Allah tidak kirimkan angin yang membuat api itu juga mati. La. Allah tinggal berkata kepada api itu, ya nar, wahai api, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Di sini jemaah, doa. Jangan bergantung kepada mereka yang memberikan bantuan. Jangan bergantung kepada fulan dan fulan. Tapi gantungkan kepada Allah Azza wa Jalla. Usaha dilakukan, tapi tetap doa dan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihi salam ketika bersama Bani Israel sampai ke pantai, ternyata tidak ada kapal yang bisa menyeberangkan. Di belakang Fir'aun dan pasukannya. Apa kata Bani Israel? Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua golongan ini saling melihat, pasukan atau kaumnya Nabi Musa mengatakan, habis kita sudah. Kita akan dibantai. Ini Fir'aun. Depan kita lautan. Secara logika, ya udah selesai. Tapi apa kata Nabi Musa? Kalla. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak.
Nggak bakalan kita kena. Bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan petunjuk kepada. Maka tadi, gantungkan hatimu, keyakinanmu sama Allah Azza wa Jalla. Tuh bantuan yang datang dari orang-orang, mereka hanya sebab. Kalau Allah tidak menggerakkan hati mereka, mereka nggak akan datang. Maka teruslah meminta dan memohon kepada Allah. Tadi kalau sudah nggak mampu, katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Terus bikin zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Katakan la haula wa la quwwata illa billah. Dan jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan.